Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini di hari Jumat berkah ini. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya selalu setia menyapa. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Ada kabar baik guys, benar-benar kabar bahagia ya. Karena ya di video ini ya, untuk hal yang satu ini, netizen Indonesia benar-benar mendukung Malaysia 100%. 100% ya, Malaysia mendapat dukungan dari netizen Indonesia. Nah, kalau begini kan enak ya, damai-damai ya, saling rukun ya, saling berdampingan, tidak ada pertikaian, tidak ada amarah dan juga emosi, tidak ada hal itu. Saling mendukung kan enak. Nah, di sini guys, bahwa netizen Indonesia sekarang sudah mendukung apa yang dilakukan oleh Malaysia saat ini 100% untuk hal ini. Baik, kita akan cari tahu video itu guys ya. Tanpa banyak basi, kita akan segera masuk ke videonya langsung, kita reaksi bersama. Ini dia. Mau berobat? Ke Malaysia aja. Lebih dekat, lebih terjangkau, dan lebih memuaskan. Kurang ini, lebih memuaskan. Jadi, makanya banyak keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang pergi berobat ke luar negeri. Kenapa? Lebih murah sedikit, tapi yang didapatkan banyak bonusnya. Yang pertama contohnya adalah kepuasan dari hasilnya. Tidak bolak-balik. Sekali aja kita, 2 kali aja kita ke sana, sudah selesai. Baru sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan udah ke luar negeri. Iya kan? Biaya yang dikeluarkan lebih murah, hasil memuaskan sekalian jalan-jalan. Kalau di Konoha, udahlah mahal, salah diagnosa. Udah begitu nggak merasa bersalah pula. Diulang, bayar pula lagi. Nggak ada uangmu, nggak dilayani. Betul-betul guys. Saya rasa mungkin kalau saya berpikir hal yang negatif, saya tidak terima dengan hal ini. Tapi apa guys? Kenyataannya itulah yang terjadi selama ini ya. Saya pun begitu saya melihat komentar-komentar dari video ini ya. Saya juga sudah melihatnya semua. Bahwa semua rata-rata komentar orang Indonesia yang mengakui bahwa hospital Malaysia itu adalah salah satu hospital dengan pelayanan terbaik se-Asia guys. Karena itu banyak sekali komentar mereka ini terkait tentang kesaksian-kesaksian. Ada yang ayahnya berobat di Malaysia sakit jantung, ada yang dia sendiri berobat di Malaysia sakit dalam dan juga lain sebagainya guys ya. Pengalaman-pengalaman mereka itulah yang membuat ada juga guys, bahkan ada juga yang mengatakan ini ya, tidak perlu dipromosikan karena orang Indonesia itu semuanya sudah tahu bagaimana kualitas hospital yang ada di Malaysia. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diiklankan lagi, tidak perlu dipromosikan lagi. Orang semua sudah tahu akan jalan pergi menuju ke negara Malaysia. Karena mereka itu sudah sering bolak-balik ke Malaysia, ya karena mungkin atas dasar sedikit kekecewaan yang terjadi di dalam negeri dengan perobatan di dalam negeri. Nah, makanya mereka memilih untuk ke Malaysia. Nah, hal ini guys ya, pernah ditanyakan langsung oleh Pak Jokowi, mengapa rakyat kita terlalu banyak berobat ke luar negeri? Mengapa? Seharusnya itu menjadi cerminan, seharusnya itu menjadi tanda tanya bagi kita sendiri dan kita sendiri yang dapat menjawabnya. Ya, tentu harus ada perubahan yang terjadi di dunia kesehatan Indonesia. Mengapa berulang-ulang kali ya sering orang Indonesia berobat ke Malaysia? Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak segan-segan mengeluarkan dana untuk berobat ke Malaysia karena sudah ada buktinya di dalam diri saya. Tidak perlu dipromosikan lagi, saya sudah tahu ya. Nah, itulah guys, itulah magnet ya. Magnet yang dilakukan oleh Malaysia begitu sangat luar biasa impact-nya ke negara Indonesia ini guys. Nggak perlu dipromosikan lagi, mereka tahu jalan ke Malaysia itu sebelah mana, untuk berobat itu di hospital mana, mereka itu semua sudah tahu ya.
Maka itu ini menjadi cambuk keras bagi Kementerian Kesehatan Indonesia agar dapat lebih memfokuskan ya, lebih konsentrasi untuk perubahan dan peningkatan kualitas ini guys ya. Saya mohon karena hal ini memang betul-betul tidak perlu disampaikan lagi, tidak perlu dikatakan lagi terkait tentang kualitas medis di Malaysia, semua orang sudah tahu. Nah, untuk menarik orang-orang Indonesia agar tetap berobat di dalam negeri. Nah, ini tugasnya dari Kementerian Kesehatan ya, bukan tugas dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu hanya menginginkan kualitas. Jika itu tidak didapati di rumah sendiri, maka dia akan pergi ke rumah tetangga yang mana rumah itu lebih dapat dia harapkan dan juga dapat menyembuhkan segala macam penyakitnya, guys. Komentar soal fasilitas rumah sakit Indonesia yang minim ini juga menuai respon dari warganet. Termasuk ada yang viral di media sosial soal ajakan berobat ke luar negeri. Kita simak tayangan-tayangan berikut ini pemirsa. Kita akan bacakan ini komentar dari @azai_13 yang kita lihat di Malaysia itu nggak ribet, nggak ada strata sosialnya, nggak panas, nggak nunggu lama, masa berobat lancar-lancar aja, mana paten katanya. Mana Kemudian paten. ini dari @atma_KPM, ya gimana ya berobat di Indonesia kayak dibecandain sih. Orang-orang di tempat kerjaku kalau berobat penyakit yang rada serius ke Malaysia atau Singapura katanya. Kemudian dari azai_13 mayoritas murid berobat ke Malaysia atau Singapura karena pernah misdiagnosis. Katanya kanker harus dioperasi. Di KL atau Kuala Lumpur katanya virus 3 hari sembuh. Kemudian ada juga @azai_13 lagi, dokter yang ada nakut-nakutin pasien harus gini, nggak boleh gitu, di sana lebih solutif katanya. Kemudian dari @arieski, tapi ini fakta, apalagi yang buat tinggal di Kalimantan, berobat ke Malaysia lebih terjangkau daripada berobat di negeri sendiri. Nih guys, diiklankan ya di depan konsulat Ya Malaysia. pemirsa, ini kami tampilkan kembali salah satu yang kemudian gambar viral di media sosial yang memuat ajakan untuk berobat ke Malaysia. Tulisannya adalah mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat dan lebih terjangkau. Dan ini viral di media sosial di mana poster sindiran yang dibuat salah satu rumah sakit asal Malaysia. Poster ini sendiri diperkirakan dipasang di pagar Kedubes Malaysia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedubes Malaysia Dan kan. dalam tulisan tersebut memang berisi terkait dengan ajakan di mana menekankan pada jarak yang lebih dekat dan juga harga yang terjangkau. Aduh. Pemirsa, tren berobat ke luar negeri di tanah air setiap tahunnya melampaui 1 juta orang. Imbasnya negara kehilangan potensi pendapatan bahkan lebih dari 100 triliun rupiah. Lantas apa sebenarnya langkah dari ID dan juga pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi, yang sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Selamat pagi, Pak Adip. Selamat pagi, Mas Joshua. Iya, Pak Adip, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami ingin mengkonfirmasi ini karena yang viral kemarin menuai banyak sekali respon dan ternyata akhirnya membandingkan antara pelayanan kesehatan Indonesia dan Malaysia. Tanggapannya dulu Pak Adip, melihat banyak yang ternyata lebih condong untuk berobat ke Malaysia dibandingkan negeri sendiri. Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami memang program Malaysian Healthcare Travel Council itu adalah program negara yang mungkin sudah dijalankan lebih dari 10 tahun oleh Malaysia. Gitu. Dan yang menarik juga sebenarnya program Malaysian Healthcare Travel Council ini di bawah Kementerian Finance, ya guys ya. bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Artinya memang ada program negara target yang kemudian untuk mengambil dalam kaitan medical tourism pasien-pasien dari luar negeri, di luar dari Malaysia. Dan dari 80% pasien yang berobat ke Malaysia itu adalah dari Indonesia. Ini yang kemudian memang menjadi sebuah perhatian dan perlu menjadi autokritik. Ya. Autokritik dari aspek apa? Dari aspek kita untuk berkaitan dengan pelayanan, servis yang kita berikan, hospitality, berkaitan juga dengan masalah SDM, berkaitan harus juga dengan masalah ini yang saya kira juga harus kita lakukan karena kami pernah melakukan sebuah komunikasi dengan teman-teman di ASEAN. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai presiden dari Medical Association ASEAN. Itu memang ada
negara ikut mengintervensi di dalam aspek pembiayaan. Kalau dibilang di iklan tadi itu harga terjangkau, kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena ada namanya tax insentif yang diberikan oleh negara kepada siapa? Kepada rumah sakit. Terutama dikelola itu dalam Malaysian Healthcare Travel Council itu 79 rumah sakit swasta yang dipromot. Ya. Nah, dipromot itu diberikan insentif tax-nya juga. Kemudian pembelian alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, fasilitas juga diberikan insentif tax-nya. Sehingga itulah yang kemudian menekan harganya. Dan yang paling menarik juga sebenarnya, dan ini pembelajaran juga buat kita. Pada saat kemudian kita bicara itu sebuah program negara, agensi-agensi dari pengobatan ke Malaysia itu ada. Bahkan tahun ini aja mereka membuat pameran di Bandung, Surabaya, Jakarta, Batam, Rio. Bahkan mereka mentarget 2024 lebih dari 4 juta warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia. Ya, ini artinya kan memang sebuah sistem yang sudah diciptakan oleh pemerintah begitu. Itu kan sebuah langkah besar, langkah strategis dari pemerintah Malaysia untuk bisa meningkatkan medical tourismnya tadi. Tapi kalau kemudian Dokter Adib, masyarakat kita lebih menyoroti pada pelayanannya misalnya, pada kualitas bahkan sampai ke dokter-dokternya yang dipertanyakan. Menurut Dokter Adib, apakah memang kita lebih ketinggalan dibandingkan dengan dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang ada di Malaysia? Ya, jadi kalau kita bicara SDM, ya, kita punya namanya sertifikasi dari internasional, teman-teman dokter di Indonesia juga banyak. Kita menjadi satu bagian komunitas dunia, profesional dokter dunia juga ada. Artinya dari sisi knowledge, dari sisi kemampuan SDM kita mampu. Ya, yang kalah kita di sini adalah apa? Satu, hospitality-nya kita. Saya harus mengatakan bahwa buat kita, buat saya, buat teman-teman dokter di Indonesia, mari kita tingkatkan komunikasi yang lebih lebih familiar, lebih friendly lah kepada pasien-pasien di Indonesia. Itu satu hal ya, di antara beberapa hal yang lain. Kemudian yang paling penting lagi adalah pelayanan. Bayangkan sekarang kalau kita sangat terbantu sekarang dengan BPJS ya. BPJS sudah sangat membantu. Lebih dari 95% masyarakat Indonesia sudah tercover sama BPJS dari aspek kuantitasnya. Tapi apakah dari aspek kualitas itu juga sudah kemudian bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat? Kualitasnya lagi dipertanyakan. Apa yang dimaksud kualitasnya? Masyarakat berobat, kemudian hari ini periksanya hanya ini saja. Besok baru yang lain. Besok kemudian baru yang lain. Karena apa? Ada pembatasan-pembatasan di dalam pelayanan itu yang juga menjadi satu faktor kenapa saya atau orang lain ya, orang-orang masyarakat itu berobat ke Malaysia. Karena apa? Di sana one stop service. Satu hari semua pemeriksaan lab, MRI, ronsen langsung dilakukan. Ya. Nah itu juga menjadi satu kunci buat masyarakat. Loh, saya nggak apa-apa keluar uang. Ya, walaupun mungkin nggak semahal kalau kemudian di Indonesia keluar uang sendiri, saya nggak pakai BPJS, tapi saya selesai dalam satu hari semua pemeriksaan dan langsung kemudian konsultasi kepada dokternya. Sangat efektif itu dan bisa efisien, itu yang betul diharapkan. Tapi kalau kemudian bicara terkait dengan masalah aspek dari kaitannya dengan insurance, social insurance ya, dari BPJS, masih ada pembatasan-pembatasan yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran dari BPJS itu kepada rumah sakitnya. Bukan problem di rumah sakitnya. Tapi problem memang kita berkaitan dengan masalah aspek pengaturan pembayaran. Nah, ini yang juga harus bisa menjadi otokritik buat kita gitu loh. Sehingga kalau kemudian ada pilihan masyarakat untuk berobat ke luar negeri, aspeknya bukan problem dari aspek SDM-nya saja, tapi pelayanan apalagi berkaitan dengan masalah tadi one stop service, terus kemudian mengurangi waiting list. Saya harusnya operasi ini. Orang pasien kanker harusnya segera operasi karena pembatasan sehingga dia bisa dioperasi hanya setelah 3 bulan ke depan. Nah ini kan juga jadi masalah juga. Harus nunggu begitu, harus waktunya lebih lama begitu. Yang saya nanti mau tanyakan juga Dokter Adib, yang jadi concern masyarakat Indonesia adalah bahkan seringkali salah diagnosa itu juga menjadi komentar-komentar yang ramai di video atau foto yang beredar di media sosial itu. Apa sebenarnya kaitannya dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita akan Guys, ini bukan kata saya ya. Ini bukan kata saya. Ini perkataan dari salah satu dokter besar yang ada di Indonesia. Dia berkata guys ya, dan juga mengakui Malaysia menjadi salah satu negara tetangga kita yang memiliki medis terbaik ya. Ini diakui oleh dokter Indonesia. Bukan saya guys ya. Seorang dokter yang mana ilmu pengetahuannya tentang dunia medis sudah sangat segunung
Bahkan dia mengakui negara Malaysia, guys. Ada kekurangan di negara kita. Nanti kalau saya sampaikan, saya pula yang dihujat. Saya pula yang dimarahi. Abang Indra nggak sayang sama Indonesia. Justru karena saya sayang dengan Indonesia, makanya saya peduli untuk hal ini. Saya juga akan berobat di Indonesia kalau memenuhi kualitas sesuai dengan sakit saya yang akan dapat disembuhkan. Tentu saya lebih memilih di dalam negeri, guys. Tapi nyatanya saat ini lebih banyak orang lagi dan lagi tetap memilih Malaysia untuk dipercaya tempat perobatannya. Ini mengapa, guys? Ini mengapa? Janganlah marah jika orang mengatakan hal itu. Bahkan tadi sudah banyak, guys, ya, dari komentar ya. Tadi saya melihat komentar, dan ini juga saya melihat komentar bahwa rata-rata orang Indonesia sangat mendukung tentang program Malaysia, yaitu medical atau healthcare tourism. Berhasil, guys. Berhasil. Bahkan di 2024-2025 Malaysia itu mentargetkan rakyat Indonesia 4 juta orang. Lebih gila lagi, guys, ya. Yang mana tahun-tahun sebelumnya itu hanya 1 juta. Dan di 2024 ini 4 juta, guys. Rasalah. Hilang uang Indonesia, ya, guys, ya. Triliunan akan masuk ke saku Malaysia. Ini salah siapa, guys? Salah siapa? Ya, apakah salah kita sebagai pasien? Tidak, guys. Pasien itu berharap dan juga menginginkan yang terbaik dalam kesehatannya. Dimanapun itu, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, pokoknya dia harus sembuh bagaimana caranya. Walaupun itu dia mengeluarkan uang. Ya, kalau dia lihat ternyata Malaysia lebih dapat menjamin, kenapa tidak? Apa salahnya? Dan inilah yang terjadi selama ini. Dan bukan hanya untuk mengkritik, guys. Tapi kita semua harus juga mensupport ya bagaimana pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk segera menuntaskan persoalan ini agar menjadi lebih baik lagi, dan semoga kedepannya rakyat Indonesia lebih percaya lagi untuk medis yang ada di dalam negeri. Saya harap juga begitu, guys, ya. Saya juga menginginkan banyak sekali orang-orang luar negeri itu berobat ke Indonesia. Itulah yang saya impikan, guys. Itulah yang saya harapkan. Tapi ternyata kebalikannya, ya, guys, ya. Oke, saya tidak ingin bercerita panjang lebar di sini karena ini durasi sudah terlalu panjang, ya, guys, ya. Tapi intinya seperti itu, guys. Saya selalu berharap yang terbaik di dalam negeri, termasuk dunia medisnya, dapat terselesaikan dan meningkatkan kualitasnya agar dapat mengobati banyak masyarakat Indonesia dan tidak perlu lagi lah banyak-banyak ke luar negeri, ya, guys, ya. Ini menjadi cermin bagi kita untuk dapat merubah dan meniru apa yang baik-baik dari negara tetangga, ya, guys, ya. Harusnya begitu. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua. Mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.